warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semuanya. Terima kasih telah memenuhi undangan konferensi pers yang kami gelar secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengapa pemerintah merubah kebijakan PPKM darurat menjadi PPKM berlevel. Sejak Presiden Jokowi mengumumkan akan memperpanjang masa pemberlakuan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 dari rencana awal berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021. Sejak itu juga sebenarnya secara tidak langsung Presiden Jokowi mengisyaratkan perubahan kebijakan dari PPKM darurat menjadi PPKM berlevel. Ada banyak pertanyaan awak media yang saya terima melalui medsos, WhatsApp, ataupun SMS. Intinya menanyakan mengapa perubahan kebijakan itu terkesan mendadak dan apa latar atau faktor yang menyebabkan pemerintah sering gonta-ganti kebijakan. Nah, itu sebabnya daripada saya menjawab satu persatu, lebih baik kita gelar pertemuan dengan awak media hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan sekaligus menekankan bahwa pemerintah tidak mengubah kebijakan apapun secara mendadak. Terlepas persepsi publis menafsirkan hal itu secara berbeda, perlu saya tegaskan di sini bahwa sejak pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021, setiap hari kami melakukan monitoring dan evaluasi. Dan kami mohon maaf bila mana tidak setiap hari juga hasil evaluasi itu kita laporkan kepada publis. Mengingat kompleksitas masalahnya juga tidak sederhana. Seperti kita ketahui bahwa banyak aspek yang dikaji, yang dievaluasi dan dilakukan pemantauan dari kebijakan PPKM darurat. Setelah mendapat masukan dari berbagai kalangan, pakar kesehatan, pakar medis, kepala daerah, umumnya mereka mendukung kebijakan apapun yang ditempuh oleh pemerintah. Tetapi mereka juga memberikan catatan, di antaranya mengganti istilah darurat karena menurut keterangan sejumlah kepala daerah istilah itu menyeramkan dan menakutkan, utamanya bagi masyarakat di daerah. Sehingga mereka kebingungan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat di daerah. Catatan lainnya adalah pemerintah perlu mempercepat upaya 3T, tracing, testing, dan treatment, serta memberikan dukungan terbaiknya untuk membenahi sektor kesehatan dalam merespon wabah COVID-19. Perlu saya tegaskan di sini, upaya itu sudah berjalan, walau kami akui belum optimal, selain agenda dan program vaksinasi yang terus kami intensifkan. Perlu saya tekankan di sini secara esensial istilah PPKM darurat dengan PPKM berlevel itu semirip. Lebih detailsnya teman-teman media bisa mengunduh itu di instruksi Mendagri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Lalu instruksi Mendagri nomor 23 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19. Aspek kedua, berdasarkan petunjuk dari WHO bahwa kriteria level mengacu pada transmisi, penyebaran virus, dan kapasitas respon. Dalam hal ini, situasi level 4 artinya transmisi dan kapasitas respon belum memadai, sehingga perlu diperbaiki. Dari kriteria jumlah kasus dan kapasitas respon, level 4 merujuk pada jumlah kasus positif terkonfirmasi di atas 150 orang per 100.000 penduduk dan tingkat perawatan di atas 30 per 100.000 penduduk. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan pada pertemuan kali ini saya persilakan satu atau dua orang teman-teman media yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya Batari. Perkenalkan saya Anggi dari Media Nusantara Indonesia. Ya, silakan Pak Anggi, Media Nusantara Indonesia, silakan.
Mengapa tidak sejak awal saja pemerintah langsung memberikan nama kebijakan PPKM berlevel ini, bukan menggunakan nama PPKM darurat, sehingga pemerintah tidak dipersepsikan sering menggonta-ganti kebijakan yang dampaknya akan membuat masyarakat bingung. Bahkan efek ekstrimnya tidak percaya lagi dengan kebijakan apapun yang diterbitkan oleh pemerintah. Terima kasih Mbak Tari. Terima kasih Pak Anggi. Sebenarnya saat itu pemerintah didesak oleh keadaan extraordinary yang memerlukan respon cepat berdasarkan informasi dan dinamika di lapangan, di mana kita saksikan bersama laju COVID-19 semakin ekstrim dan diperlukan respon cepat untuk mengatasi keadaan itu. Frekuensi kita saat itu bahwa situasi di lapangan sudah darurat dan memerlukan determinasi kebijakan dari pemerintahan pusat agar kepala daerah mempunyai pedoman kebijakan di lapangan. Walau situasi kita saat ini belum pulih dan belum membaik, namun perkembangan setelah kita evaluasi dan terus melakukan koordinasi, istilah darurat itu lalu diganti menjadi kebijakan PPKM berlevel. Dengan alasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Bagaimana Pak Anggi? Cukup jelas? Cukup Kak Tari. Terima kasih penjelasannya. Saya Mbak Tari. Saya Sania Cantika Oktaviani dari Media TV Palapa. Ya, silakan Mbak Sania. Pertanyaan saya adalah, apa langkah pemerintah untuk mengoptimalkan langkah 3T di lapangan, dan apa upaya pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Terima kasih Mbak Sania. Saya jawab dulu untuk pertanyaan kedua ya. Pertama, pemerintah terus melakukan kampanye kepada seluruh masyarakat luas bahwa COVID-19 itu nyata, bukan hoaks atau konspirasi. Perlu saya tekankan di sini bahwa bila mana ada masyarakat yang terpapar wabah ini, perlu dipastikan sekali lagi kadar keterpaparan wabah ini, apakah ringan, sedang, atau berat. Bila dikategorikan ringan hingga sedang, saya mohon sekali lagi untuk melakukan isoma dan tidak harus ke rumah sakit, terkecuali bila kategorinya dinilai berat. Dan jangan lupa untuk melaporkan keadaan ke lingkungan sekitar, ke pihak RT dan RW. Berikutnya, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan jumlah pihak untuk memastikan pasokan tabung oksigen di rumah sakit. Alhamdulillah, kita sudah dapatkan bantuan dari negara India berupa 300 konsentrator oksigen dan 100 metrik ton oksigen medis cair yang akan segera kita distribusikan. Selain tentunya dari sektor industri dalam negeri yang sudah kita minta untuk realokasi oksigen untuk kepentingan industri ke sektor kesehatan, dan hal ini terus kita monitoring. Nah, jawaban pertama, pemerintah terus mengintensifkan upaya 3T. Walau belum memenuhi target, tetapi terus kita upayakan melalui berbagai cara, seperti melalui infrastruktur yang dipunyai oleh Kemenkes di level puskesmas, TNI, Polri, serta kolaborasi dengan berbagai pihak lainnya. Dan upaya 3T ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan bagi agenda vaksinasi yang juga telah dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Mbak Senia? Cukup jelas ya? Jelas Mbak Tari. Terima kasih penjelasannya. Ada pertanyaan lain lagi dari media yang lain? Silakan. Ya, menurut saya pribadi sih sudah cukup jelas Mbak Tari. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Ya, betul. Menurut kami juga sudah cukup jelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tari cukup jelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tidak ada lagi yang perlu saya tanyakan. Semuanya cukup jelas. Terima kasih. Baik, teman-teman media, saya rasa bila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup konferensi pers kali ini. Bila ada pertanyaan susulan, silakan WA ke saya atau melalui SMS atau media sosial. Sekali lagi, terima kasih ya atas waktu dan atensi teman-teman media. Sekalian jaga kesehatan dan pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tari. Terima kasih Mbak Tari. Teman-teman dan seluruh kru, seluruh pasukan, anggota yang terlibat, bergabung dan berproses dalam pembuatan skrip, pembuatan proses video, berdiskusi satu sama lain di WA Group dalam rangka memenuhi tugas kelompok kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas kelompok UAS mata kuliah komunikasi kreatif Pak Dani Setia Dharma yang sekaligus juga Kaprodi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.